Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam kasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Adapun pokok-pokok warta Minggu 17 Mei 2020 sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Sri Yusuf Wibowo, SSI dari GKP Pangalengan. Sehubungan dengan situasi saat ini, karena maraknya COVID-19, maka memperhatikan himbauan dari pemerintah, PGI, dan surat Majelis Sinode GKP. Yang terbaru, tanggal 17 April, maka kegiatan kebaktian dan pelayanan kategorial KRT wilayah dan kebaktian minggu diadakan di rumah masing-masing sampai dengan 30 Mei 2020. Bahan bacaan dan renungan akan kami kirim melalui WhatsApp. Adapun persembahan KRT kategorial dapat disampaikan pada pengurus Majelis Jemaat Pembina wilayah masing-masing. Untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang. Seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara Majelis Jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada Majelis Jemaat pada minggu berikutnya. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kehadiran Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tegadakanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita adakan kebaktian kita dengan meyakini satu keyakinan bahwa dengan keyakinan kita adalah pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita dalam Yesus Kristus.
dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu, dengarlah firman Tuhan melalui nas pembimbing kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patut terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak membuat kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak mengendaki kematian orang berdosa, tetapi semuanya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus supaya kami hidup menurut firman-Mu. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Tuhan menyatakan, Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan.
Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati untuk minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini. Meskipun kami berada berjauhan, meskipun kami tidak dapat berkumpul di gedung gereja seperti hari-hari sebelumnya, tapi kami tidak mengurangi kerinduan kami untuk bersatu hati, untuk bersama-sama mendengar suara-Mu. Dan bila sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon pertolongan daripada-Mu agar Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan, agar firman yang kami baca dan renungkan sungguh dapat memberikan kekuatan pada kami, memberikan pertolongan bagi setiap kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, menjadi harapan kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, semakin jauh membaca firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kemarin saya merasakan sedikit rasa ngilu pada gigi saya, karena rupanya ada tambalan yang terlepas. Saya nggak bisa pergi ke dokter gigi, meskipun terasa sedikit nyut-nyutan gitu ya. Tapi karena lagi kondisi sekarang ini, kalau tidak darurat, katanya nggak bisa pergi ke dokter gigi. Ya memang saya akui, saya termasuk orang yang nggak rajin menggosok gigi. Tapi kalau sudah mulai terasa sakit, biasanya jadi rajin sikat gigi. Mungkin hanya saya saja yang melakukan itu. Nah Bapak Ibu, ternyata untuk bisa setia, untuk bisa taat melakukan sesuatu hal yang baik, itu tidak mudah. Contohnya sekarang ini, ketika diberlakukan social distancing, physical distancing, PSBB, orang dilarang untuk berkumpul, orang dilarang untuk mudik. Kenyataannya, banyak orang yang tidak bisa taat, banyak orang yang tidak bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Saudara, mengapa orang sulit untuk bisa taat? Karena ternyata yang namanya ketaatan akan selalu berhadapan dengan dua hal yang menantang dalam hidup kita. Pertama,
Karena setiap kita punya kehendak bebas. Free will. Setiap kita punya keinginan. Setiap kita punya rencana. Setiap kita punya pemikiran kita sendiri-sendiri. Sehingga secara sadar ataupun tidak, membuat kita sulit untuk mengikuti arahan orang lain. Membuat kita sulit untuk mengikuti kehendak orang lain. Bahkan membuat kita sulit untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, tantangan yang terbesar dalam melakukan ketaatan untuk menjadi pribadi yang taat adalah karena kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Kehidupan yang penuh dengan kegelisahan. Kita tidak tahu besok seperti apa. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Kita tidak tahu apakah dengan saya taat mengikuti peraturan yang ada, apakah saya akan menjadi orang yang terlepas, terbebas dari ancaman COVID ini. Akibatnya, karena dilanda dengan ketakutan, dilanda dengan kegelisahan, orang kemudian memborong masker, orang kemudian memborong sembako, gitu. Karena takut. Jangan-jangan saya kehabisan, jangan-jangan saya bisa terkena dampak ini, dan membuat dia sulit untuk bisa taat pada peraturan. Padahal sudah jelas, beli secukupnya, jangan diborong. Tapi karena dirinya dilingkupi dengan kegelisahan, ketakutan, sulit sekali untuk bisa taat. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, saat manusia dipenuhi dengan kegelisahan, saat manusia dipenuhi dengan ketakutan, maka mustahil bagi dia untuk hidup dalam ketaatan. Para murid Yesus mengalami kegelisahan dan ketakutan. Yesus tahu bahwa tidak lama lagi bahwa dia akan mengalami pengkhianatan, penyangkalan, bahkan mengalami kematian. Dan setelah itu, para murid akan dikejar-kejar. Setelah itu, para murid akan hidup dalam ketakutan yang mencekam. Dan bagian bacaan pada saat ini adalah pesan Yesus ketika ia hendak berpisah dengan para muridnya. Tinggal sebentar saja ia berada bersama dengan mereka. Setelah itu, para murid akan menjalani kehidupan tanpa Yesus. Para murid akan hidup dalam ketakutan, kegelisahan. Nah, saudara, dalam situasi seperti itu, Yesus kemudian memberikan pesan. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan gelisah hatimu. Sebab aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Bahkan aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan penolong bagimu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pesan ini bukan hanya berlaku bagi para murid saat itu. Tetapi pesan ini pun berlaku bagi setiap kita. Di tengah kondisi, di tengah situasi sekarang ini, dalam kegelisahan yang saudara rasakan, dalam ketakutan yang sedang membayangi hidup saudara, Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Aku memberikan penolong bagimu. Namun seringkali saudara-saudara, kita seringkali berfokus pada ketakutan. Kita berfokus pada kegelisahan kita. Sehingga lupa akan adanya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Contohnya saja, Bapak Ibu malam-malam terpaksa harus keluar, mungkin harus lewat kuburan gitu ya. Maka otomatis yang ada di benak kita,
takut, wah jangan-jangan ada setan. Gitu. Ya mungkin saja di tempat itu ada setan. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kemudian perhatian kita tertuju pada sesuatu yang mungkin ada atau mungkin tidak ada. Sehingga lupa pada Tuhan yang pasti ada. Nah, saudara, itulah sebabnya Tuhan mengajak kepada kita untuk senantiasa mengingat pesan ini. Bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Bahwa Dia akan senantiasa berada bersama dengan kita. Sehingga fokus kita janganlah pada ketakutan kita. Fokus kita janganlah pada kegelisahan yang sedang kita alami. Tapi fokuslah pada kehadirannya. Saat ini, dalam berita, di berbagai media sosial, mungkin di grup WhatsApp ataupun berita-berita lainnya, ada berbagai macam berita yang justru menambah kegelisahan kita. Sudah mah kita takut tertular oleh COVID-19, ditambah lagi misalnya ada berita, wah ini jangan-jangan konspirasi. Waduh, ini jangan-jangan tanda akhir zaman. Dan berbagai macam bentuk berita yang menambah ketakutan kita. Nah saudara, Tuhan ingin para muridnya, Tuhan ingin kita melanjutkan hidup ini bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kasih dan damai sejahtera. Sebab Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dan kasih Allah kepada kita adalah kasih yang begitu melekat, begitu dekat dengan kita. Kasih yang tidak mengenal apa yang telah kita lakukan selama ini. Jadi sejahat apapun manusia, Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap mengasihi manusia. Seburuk apapun perbuatan manusia, Allah terus mencoba menggapai manusia. Dan Tuhan ingin agar kita pun hidup dalam kasih yang telah Allah tunjukkan pada kita. Sebab jika kita tidak hidup dalam kasih, maka kita akan merasakan hidup kita justru dalam ketidaknyamanan. Contoh saja, misalnya ada seorang pemudi yang tengah didekati oleh seorang pemuda, tapi si pemudi ini sebenarnya nggak suka sama si cowok ini gitu. Dia sukanya sama cowok yang lain gitu. Tapi entah kenapa si cowok ini udah dicuekin tetap ngedeketin, udah dijahatin tetap aja terus ngedeketin gitu. Ditolak berkali-kali terus tetap mendekat, akhirnya dia merasa tidak nyaman. Karena bukan itu keinginannya. Dia inginkan pria yang lain, bukan pria yang ini. Nah saudara, kasih Tuhan begitu dekat kepada kita, Dia begitu mengasihi kita, tetapi ketika kita kemudian tidak hidup dalam kasih-Nya, maka kita akan merasakan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan hanyalah sebagai beban. Dalam teks tadi kita baca, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bayangkan, segala perintah Tuhan. Bapak Ibu sanggup melakukan seluruh perintah Tuhan? Waduh, jangankan seluruh gitu. Mungkin melakukan satu perintah Tuhan pun rasanya berat. Contohnya mengasihi musuh. Gitu. Wah, Tuhan, janganlah musuh itu dikasihi. Gitu. Saya maunya musuh itu ya dihabisi saja Tuhan. Tuhan ingin kita mengasihi musuh, tapi kita ingin Tuhan untuk menghukum musuh kita. Akibatnya, untuk bisa taat kepada perintah Tuhan menjadi beban buat kita. Berat sekali. Karena bukan itu yang saya inginkan. Tapi saudara, berbeda halnya. Kalau misalnya ada pemudi dan pemuda
yang kemudian saling mencintai. Ya kan? Ketika dia menyatakan cinta, disambut dengan cinta. Ketika si pemuda bilang, saya ingin kamu jadi pacar saya. Pemudinya kemudian merespon, ya saya mau. Kehendak mereka berdua sama. Keinginan mereka berdua sama. Maka dunia pun terasa begitu indah. Dunia seakan milik berdua, yang lain ngontrak gitu ya. Dan saudara, demikian juga dengan kasih Tuhan, ketika kasih Tuhan kita sambut. Kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Maka ketaatan tidak akan pernah menjadi beban. Tapi jadi kebahagiaan bagi saudara. Bukankah itu yang menjadi doa kita? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Oleh karena itu saudara, mari di tengah-tengah bermacam kegelisahan yang ada, imani kehadiran Tuhan. Di tengah berbagai keinginan saudara, hayati kasih-Nya. Dan sambutlah kasih-Nya. Sehingga kehendak Tuhan menjadi kehendak saudara juga. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam kasih Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama dengan gereja dengan segala abad dan tempat. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam kasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat jasmani dan rohani yang sudah kita terima sampai pada saat ini. Persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada warta jemaat, atau dapat disampaikan pada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing, atau dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi, atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Sebagai ayat persembahan, kita ambil dari Amsal 11 ayat 25a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberikan kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Persembahan ini kita ikuti dengan nyanyian. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus Mari saudara kita naikkan doa persembahan dan syafaat kita. Di akhir doa syafaat kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih bahwa janji-Mu, penyertaan-Mu akan senantiasa hadir dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa meyakini kehadiran-Mu, pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Di tengah situasi yang berat sekarang ini, di mana tidak ada orang yang siap untuk menghadapinya. Tapi kami mengarahkan keyakinan kami, iman kami hanya kepadamu, bahwa kami akan menghadapi situasi yang terberat sekalipun, bersama dengan Engkau yang akan senantiasa di samping kami. Kami rindu untuk mendoakan setiap saudara kami yang bergumul, mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatannya. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan hari lepas hari karena terkena dampak dari COVID-19 ini. Saudara kami yang dirumahkan, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup hari lepas hari. Biarlah Engkau yang hadir menolong dan menyertai setiap kami. Demikian juga kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Orang tua kami yang jauh ataupun dekat dengan kami. Biar di tengah keterbatasan, di tengah usia yang lanjut, Engkau menjadi Allah yang menuntun, Allah yang menggendong, Allah yang melengkapi, dan Allah yang senantiasa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan setiap orang tua kami. Untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia, mereka yang berulang tahun dari tanggal 17 ini sampai tanggal 23 Mei mendatang. Biarlah Engkau yang juga memberkati, Engkau yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan saudara-saudara kami. Sehingga sungguh dapat mereka lihat penyertaan tangan Tuhan dalam perjalanan hari-hari yang telah mereka lalui, demikian juga dalam rencana mereka untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Engkau Tuhan yang telah memberkati dan hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami yakin Engkau pun akan melanjutkan penyertaan-Mu untuk hari-hari mendatang. Bapa yang di surga, kami mendoakan untuk persekutuan kami. Kami merindukan adanya saat di mana kami bisa berkumpul kembali di gedung gereja untuk bersama-sama menaikkan pujian kami, untuk bersama-sama bersekutu, bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ketika saat ini kami harus terpisah, ajar kami untuk senantiasa memelihara persekutuan kami dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang ada di rumah kami masing-masing. Sehingga makna dari persekutuan untuk mencari kehendak Tuhan senantiasa terus kami jaga, terus kami pelihara. Bapa di surga, berkati untuk pelayanan yang terus dilakukan oleh GKP Jemaat Karawang, melalui pelayanan-pelayanan digital dan pelayanan-pelayanan lainnya. Biar Engkau memberkati pendeta bersama dengan keluarga, majelis jemaat, komisi, panitia, ataupun setiap orang yang turut serta dalam pelayanan-pelayanan yang hendak kami lakukan di tengah situasi sekarang ini. Biarlah Engkau yang berkati, sehingga jerih lelah, upaya dan daya yang telah saudara-saudara kami berikan, mendatangkan berkat dan kebaikan bagi jemaat-Mu dan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berkati untuk tetangga kami, berkati untuk pemerintah kami, di tengah upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Biarlah Engkau menyertai, sehingga berbagai rencana dapat kami ikuti bersama. Berbagai program, berbagai harapan menjadi harapan kami bersama, sehingga kami dapat bergandengan tangan satu dengan yang lainnya untuk mencegah penyebaran virus ini. Kami bekerja sama, meskipun kami berbeda satu dengan yang lain, tapi kami punya tujuan yang sama untuk keselamatan bangsa ini. Bapa di surga, ini yang menjadi harapan kami, ini yang menjadi permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, dan biarlah Engkau mengabulkan sejauh yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, kami hendak bersama-sama menaikkan doa sebagaimana yang Tuhan ajarkan pada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lepas. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kini saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan sambutlah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hidup dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang